Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru tentang file server di mapel administrasi sistem jaringan. Di sini sudah saya buatkan modulnya atau job sheet-nya, bisa kalian buka atau download di web SMK Mutu Pandaan ya, atau bisa cek di link yang ada di deskripsi. Di sini sudah saya buat langkah-langkah jelasnya supaya kalian bisa mengikuti dengan step by step. Kemudian di sini juga saya tampilkan dasar teori sedikit ya tentang apa itu file server dan paket apa yang perlu diinstal pada file server ya. Kita menggunakan yang namanya Samba. Di sini juga ada tugas utama Samba itu apa, kemudian ada keuntungan dan sebagainya, bisa kalian baca sendiri ya. Untuk video ini supaya tidak terlalu panjang, akan langsung saya demokan langkah-langkah untuk menginstal atau konfigurasi paket dari file server ini menggunakan Debian virtual ya. Kita melanjutkan dari praktek-praktek atau video-video yang sebelumnya ya, mulai dari job sheet 1 dan sampai job sheet 4. Jadi silakan dicek dahulu sebelum kita melangkah pada praktek kali ini. Oke, langsung saja supaya tidak berlama-lama untuk memperpendek durasi video. Jadi ini tampilan Linux ya, seperti biasa kita harus masuk pada user root atau yang memiliki full access ya. Kita ketik aja root, kita enter, kemudian kita masukkan passwordnya yang pernah kita buat yaitu 123, kita enter. Nah ini berarti saya salah ketik password ya, kita ulangi lagi, root, enter, 123, enter. Oke, seperti ini sudah bisa. Dari sini kita sudah bisa mulai konfigurasi file servernya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginstal yang namanya paket file server bernama Samba. Untuk penulisan perintahnya seperti biasa untuk install ya, apt min-get spasi install. Mohon maaf ini ada gangguan sedikit. Apt min-get spasi install spasi Samba. Seperti ini, kita enter saja. Nah, di sini kita diharuskan memasukkan DVD binary 1 ya. Ini sudah terlihat binary 1. Kita masukkan di menu device, optical drive, pilih yang DVD 1 Debian 9.5 ini. Kita klik. Kemudian kita pastikan lagi apakah sudah tercentang seperti ini. Oke, sudah, berarti kita tinggal enter saja. Tunggu prosesnya berjalan untuk penginstalan paket file servernya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita coba membuat dua folder dengan nama public dan privacy ya, dengan cara perintah mkdir spasi /home. Nah, kita masukkan, misalkan kita membuatnya di folder SMK Mutu. Kebetulan saya punya folder atau direktori namanya SMK Mutu ya. Kemudian kita tekan enter. Mohon maaf, karena kita sudah membuat perintah mkdir, maka kita langsung menuliskan nama foldernya ya, atau nama direktorinya, yaitu privacy dan public. Kita buat public dulu, public seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Yang kedua, kita membuat direktori namanya privacy. Kita tinggal arah atas, kemudian hapus publiknya menjadi privacy seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian kita cek apakah dua folder tersebut sudah kita buat. Perintahnya adalah cd spasi /home /smk mutu. Kita enter. Kemudian kita ketik ls untuk melihat isi direktori. Untuk melihat listnya kita enter. Nah, di sini sudah ada folder privacy dan public. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah perbedaan antara public dan privacy tentang hak aksesnya. Jadi yang privacy ini kita buat bersifat tertutup, yang public ini bersifat terbuka. Nah, untuk membedakan antara dua direktori ini, kita harus masuk pada konfigurasi file servernya, yaitu perintahnya nano spasi /etc
/samba/smb.conf. Jadi seperti ini tulisannya. Tidak perlu menulis panjang lebar ya, bisa menggunakan tab. Jika memang muncul artinya memang sudah ada file atau directory tersebut. Kita tinggal enter saja. Nah, di sini kita harus mengedit atau mengkonfigurasi di baris paling bawah. Kita tekan back down saja biar cepat. Nah, di baris paling bawah ini kita harus menulis seperti ini ya perintahnya. Jadi ada privacy itu perintahnya seperti ini. Untuk publiknya perintahnya seperti ini. Nah, untuk usernya ini kita buat user baru ya untuk paket Samba. Jadi kita ganti di sini. Bila kalian tidak ada ketikan seperti ini, kalian wajib untuk membuat sendiri ya. Jadi mengetik manual. Jadi perintahnya seperti ini mulai dari privacy ini ya sampai dengan read only yang ada di public. Nah, seperti ini tulisannya. Yang ada di modul itu sudah jelas ya, silakan diikuti. Kemudian valid usernya kita buat, misalkan namanya adalah coba ya, seperti ini. Kemudian kita simpan, yaitu Ctrl X, terus ketik Y dan enter. Seperti ini. Kalau sudah, kita beri hak akses pada directory privacy dan public. Perintahnya yaitu chmod spasi 777 spasi /home spasi /smkmutu /privacy dulu ya, pakai huruf besar privacy. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan enter, dan juga untuk yang di public kita arah atas, kita ganti privacy menjadi public. Seperti ini, kita enter. Oke, untuk hak akses bisa diakses oleh user yang nanti dua directory ini. Kemudian selanjutnya kita membuat user yang namanya coba tadi dan kita berikan passwordnya. Kita ketikkan perintah user add spasi, nah nama user yang kita buat tadi namanya coba ya, seperti ini. Kemudian kita enter, kita beri password di coba, perintahnya yaitu smb passwd, seperti ini. S-nya 2 ya, spasi -a spasi coba, nama user kita ya coba. Kita enter, kita masukkan passwordnya, kita buat 123 saja ya. Kita enter, masukkan lagi passwordnya 123, kita enter lagi. Nah, user sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya kita harus merestart konfigurasi Samba ya, karena kita sudah mengatur, kita harus wajib merestart seperti biasa. Perintahnya /etc/init.d/samba spasi restart, seperti ini. Kita enter, harusnya oke ya. Nah, kalau sudah ada oke 2 seperti ini, artinya konfigurasi kita sudah benar dan tidak ada kesalahan pengetikan. Nah, selanjutnya kita akan uji coba di komputer klien ya. Untuk dua folder ini perbedaannya nanti kita akan bisa lihat di sini. Kita masuk file explorer ya. Bisa Windows E, tekan Windows E atau klik di sini ya, coklat file explorer. Nah, di sini kita ketikkan di baris ini addressnya, pakai IP-nya ya, pakai /2 kali, masukkan IP-nya dari Linux-nya atau servernya. Untuk yang bingung IP-nya berapa, kita cek dulu dari sini ya. Kita buka lagi, kita ketik perintah IP spasi A, kita enter. Nah, di sini kita menggunakan IP 10.1 ya di sini. Jadi pastikan kalian IP-nya sesuai ya, jangan keliru. Kita ketikkan /2 kali, IP-nya 192.168.10.1, kita enter. Nah, kita masukkan nama usernya. Nama usernya kita menggunakan coba ya. Kemudian passwordnya 123, kita enter. Nah, di sini ada folder atau directory privacy dan public ya, yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita coba membuat folder di dalam kedua directory ini, nanti bedanya apa. Misalkan kita public ya. Nah, di public ini kita membuat folder baru misalkan. Nah, di sini harus kita membuat permission atau namanya hak akses ya. Kita meminta izin untuk mengakses, mengisi data di dalam folder public dulu. Nah, ini tidak bisa karena kita tadi
di pengaturannya kita membuat public itu untuk aksesnya read only ya, jadi kita hanya bisa melihatnya tanpa bisa membuat folder di dalamnya. Jadi kita membuat read only-nya tadi yes, jadi hanya untuk melihat. Nah, untuk public ini ya, read only yes. Berbeda kalau di yang privacy. Kita coba, kita kembali, kita klik 2 kali privacy, coba kita buat foldernya. Nah, ini langsung bisa, karena read only itu kita buat no, jadi kita bisa membuat folder di dalamnya. Misalkan kita buat kuku, misalkan seperti ini. Nah, folder berhasil kita buat di privacy ya. Tapi sebelumnya kita harus login dulu menggunakan user dari Samba tadi, yaitu coba ya. Makanya kita bisa membuka dan membuat folder di dalam privacy ini. Kita cek dari Linux-nya ya. Di sini kita masuk ke folder privacy, cd spasi privacy. Seperti ini kita enter, kemudian kita ls. Nah, di sini folder kuku sudah berhasil kita buat. Coba kita membuat lagi folder namanya kiki atau kuku lah. Kita ketikkan perintahnya mkdir spasi kuku seperti ini, kita enter. Kemudian kita ls lagi. Nah, kuku sudah berhasil dibuat. Coba kita cek dari klien ya. Nah, di sini kuku sudah otomatis keluar. Nah, itu ya. Bedanya di situ antara directory public dan privacy. Jadi di pengaturan itu harus kita perjelas ya, yang membedakan dua folder ini apa. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi Samba ya, kita sudah berhasil membuatnya. Jadi Samba itu sebuah file sharing layaknya FTP, tetapi tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan dan sifatnya pribadi ya. Dan kita di sini ngetiknya nggak pakai FTP lagi kayak yang Jobsit sebelumnya. Jadi kita menggunakan backslash langsung dan ketikkan IP-nya sesuai dengan IP Anda. Nah, jika kalian mungkin gagal di sini, pastikan dulu IP-nya dari Windows ini sudah disesuaikan apa belum dengan IP-nya Debian. Bisa kita cek di device, pilih network setting. Nah, di sini kan kita menggunakan adapter 2 ya, host only yang adapter 2. Dan di sini di allow all ya, jangan lupa. Jadi kita harus sesuaikan di sini. Jadi kita harus ngeping dulu apakah sudah tersambung apa belum antara Linux ini dengan Windows-nya. Kita cek dulu di sini. Jika kalian sudah mengikuti Jobsit sebelumnya, harusnya sih sudah berhasil. Tapi jika kalian loncat ke Jobsit ini, kalian harus memastikan dulu. Nah, ini di host only 2 ini kita cek di details. Nah, di sini kan IP-nya 10.5, sedangkan IP server kita kan 10.1. Artinya kan sudah sama-sama satu jaringan. Jadi kita bisa uji coba ping dulu sebelum mengaksesnya. Itu 92.168.10.5 seperti ini di virtualnya. Nah, kalau sudah TTL, kalian baru bisa menguji coba yang menggunakan seperti ini, yang kita masukkan IP di Explorer seperti ini. Nah, dari sini semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dan apa yang kita pelajari bisa diserap dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Jika kalian punya kendala tentang praktik kali ini, bisa langsung tanyakan via WA boleh atau komentar di kolom bawah. Oke, jangan lupa untuk presensi juga di link yang ada di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada gangguan ya, entah suara-suara yang lain atau suara saya yang kecil. Mohon maaf ya. Mohon dimaklumi.